dengan saran dari dokter suruh menghentikan kehamilan alias jadikan kuret itu juga rasanya juga ya nggak karuan rasanya, antara ya nangis bareng, pokoknya kita nangis bareng karena harus kehilangan yang sudah kita upayakan. Perkenalkan, nama saya Ibu Sarjiati dan suami saya Bapak Sofyan Adi. Saya tinggal di Yogyakarta. Saya menikah tahun 2005 dan diberikan anak tahun 2007 dengan kehamilan yang sehat. Ketika anak saya umur 6 tahun, saya diberi kehamilan kedua. Tetapi seiring berjalannya waktu, hamil 10 mingguan terjadi flek-flek dan ternyata itu keguguran yang pertama. Terus setelah itu dicek lab dengan IgG CMV sekitar 747 sekian, dan kata dokter yang menangani itu tidak apa-apa karena itu IgG adalah virus masa lalu. Dan saya sempat bertanya sekali lagi itu sama perawatnya, malah saya yang dimarahin, ibunya paham enggak gitu malahan. Saya bertanya apakah dengan nilai sekian itu tidak berpengaruh ke janin. Katanya sih tidak apa-apa. Setelah beberapa bulan kemudian saya hamil ketiga. Kehamilan ketiga itu juga kasusnya sama dan flek-flek juga. Terus saya pindah ke dokter lain. Ketika di dokter lain dinyatakan memang itu ada virusnya dan yang diserang itu organ vital, dan mungkin kalau bisa lahir itu anaknya akan cacat bawaan, ya bisa yang diserang jantung, yang diserang organ-organ vital. Seperti itu kata dokter yang menangani kehamilan ketiga saya. Dan ada alternatif suruh menghentikan kehamilan. Dan setelah itu saya juga nggak langsung memutuskan untuk menghentikan kehamilan. Saya juga berkonsultasi dengan dokter swasta yang ada di Jogja. Itu sama juga seperti itu, karena ada virus yang juga nanti berpengaruh besar sama janinnya, dan mungkin kalau bisa lahir itu anaknya akan cacat bawaan, bisa kena yang diserang jantung atau yang organ-organ vital lainnya. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menghentikan kehamilan saya yang ketiga. Setelah beberapa bulan saya mengikuti pengobatan dokter, karena hasilnya juga belum bisa maksimal, saya mencari alternatif di Google dan ketemu dengan pengobatan dari Bapak Juanda. Saya bergabung dengan Dokter Juanda sekitar awal tahun 2014. Itu terus karena anak saya itu yang pertama kehamilannya sehat dan lahir sempurna, Pak Juanda mengatakan meskipun anak yang pertama itu lahir sehat, selamat, normal, bisa saja di akhir-akhir waktu atau mungkin menjadi bom waktu bisa saja terkena virus. Jadi menurut Pak Juanda, kami sekeluarga harus mengkonsumsi ramuan dari Pak Juanda selama 3 bulan. Suami saya sama anak saya yang pertama. Terus kalau saya sendiri dilanjut sampai 6 bulan.
selang 6 bulan selesai, saya juga belum hamil lagi, mungkin ikhtiar sampai akhir tahun 2016 saya dikaruniai kehamilan yang keempat. Setelah itu saya rajin mengkonsumsi aqua treatment dari Bapak Juanda sampai melahirkan, dan alhamdulillah dengan kehamilan sehat dan anak lahir dengan sehat sempurna pada bulan Mei 2017. Jadi gini, setelah kita terjadi kehamilan yang kedua itu kita merasa bersyukur karena kita bakal dikaruniai anak oleh Allah gitu kan. Tapi seiring berkembangnya waktu, tapi ini kehamilan ini sepertinya itu ada masalah karena terjadi flek gitu kan. Kita konsultasi ke dokter waktu itu, kemudian dilakukan pemeriksaan, hasil pemeriksaan itu di lab menunjukkan bahwa istri saya itu ada CMV-nya itu. Terus kemudian setelah kita coba pertahankan, kita mengikuti saran-saran dari pihak medis, kita ikut bed rest juga, tapi ternyata menurut pemeriksaan dokter itu tidak bisa dipertahankan. Jadi kita tetap mengikuti saran dokter, akhirnya itu diurai. Terus kemudian setelah pada saat kehamilan ketiga itu, setelah sebelumnya itu mengikuti saran-saran dari dokter, kita terjadi kehamilan lagi yang ketiga tadi. Kita juga perasaan waktu itu senang karena masih diberi kepercayaan sama Tuhan bahwa kita bakalan nambah momongan lagi. Tapi kasus yang sama kita alami. Padahal waktu itu sudah dinyatakan bahwa kita sudah diperbolehkan terjadi kehamilan lagi, sudah diperbolehkan program kehamilan. Tapi yang kita hadapi kasusnya sama. Jadi terjadi flek-flek itu, terus kemudian bed rest, terus kemudian seiring perkembangan waktu, setelah konsultasi dengan dokter, terus kemudian kita selain konsultasi dengan dokter yang menangani, kita kan ada kenalan dokter yang lain. Saya pikir lebih netral, saya konsultasi ke sana, tapi ternyata hasilnya sama. Ini tidak bisa dilanjutkan. Jadi waktu itu yang menyarankan tidak bisa dilanjutkan bukan kita yang memutuskan, tapi memang saran dari pihak medis seperti itu. Perasaannya waktu itu ya sedih ya, karena sudah berhasil hamil dan sempat di USG itu udah berbentuk, tapi dengan saran dari dokter suruh menghentikan kehamilan alias jadikan uret itu juga rasanya juga ya nggak karuan rasanya, antara ya nangis bareng, pokoknya kita nangis bareng karena harus kehilangan yang sudah kita upayakan ternyata dari kehamilan, tapi kenyataan faktanya seperti kalau itu. dilanjutkan kita juga hancur, kita nangis bareng-bareng merasa kehilangan itu, sedih banget rasanya. Kalau dilanjutkan kan juga dampaknya ke anak. Waktu itu perasaan bersyukur, kita juga masih tetap bersyukur bahwasanya kita masih diberi kesempatan untuk berpikir bahwa kita sudah menikmati apa yang sudah kita miliki. Terus kemudian kita juga berpikir nanti kalau seandainya terjadi kelahiran, terus kemudian mau nggak mau yang namanya anak makin dewasa harus makin mandiri juga, kelangsungannya bagaimana kelanjutannya kita juga memikirkan itu juga. Makanya ada hikmahnya dari semua yang udah diberikan sama Allah. Hikmahnya ya juga berupa pengetahuan lebih jauh lagi tentang kasus-kasus TODS. Setelah saya berkonsultasi dengan Bapak Juanda dan menemukan solusinya, saya berhasil mendapat kehamilan keempat dengan sehat dan melahirkan anak dengan sehat juga, dan alhamdulillah anak saya juga lincah
sehat walafiat, normal, nggak ada kekurangan satu apapun. Itu yang menjadi balik semua kejadian-kejadian yang lalu. Pokoknya kesenangan, rasa bahagia kita keluarga itu secara kata-kata sulit diungkapkan, tapi bisa kita rasakan. Kita senang sekali. Mungkin dari kemarin kesulitan atau rasa sedih, rasa hancur gitu. Setelah kita ke Juanda konsultasi, ngikutin saran-saran dari beliau, kemudian lahir anak yang keempat dengan sehat, lincah. Mungkin di tempat ini, di tempat Juanda itu mungkin jawaban dari Allah. Kita sangat bersyukur sekali bahwasanya anak saya sehat, menyenangkan, ceria. Pokoknya senang sekali saya dan istri saya, keluarga kami juga itu senang. Kata-kata tidak cukup untuk mengumpul itu, tapi rasa bersyukur, rasa senang itu bisa kita rasakan. Bagi saudara-saudara di seluruh tanah air, bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, mohon jangan bersedih, jangan putus asa. Setiap ada masalah, kita yakin ada solusinya. Kebetulan kalau misalnya sulit mengalami kehamilan atau justru sudah mengalami kehamilan tapi gagal, insya Allah di sini, di tempat Juanda itu jawabannya. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana pemirsa di rumah? Tadi kita sudah mendengar kisah dari Ibu Sarjati dan Bapak Septian Adi. Nah, tentunya sangat motivasi ya Bapak Ibu sekalian yang memiliki kasus yang sama, di mana kasusnya itu lahir pertama alhamdulillah sehat, lahir kedua dan kehamilan kedua dan ketiga sempat mengalami keguguran, dan untuk kehamilan keempat mereka berdua ini berobat ke Apotek Terapi Indonesia dan akhirnya sekarang sudah memiliki anak yang sehat. Ya, tapi tentunya untuk anak yang pertama tetap harus diwaspadai karena takutnya kan masih ada virus TORCH ini yang ada di dalam tubuh anak pertama itu kan. Nah, untuk tahu lebih lanjut nih cerita berikutnya, karena saya masih di Jogja, ikuti perjalanan saya bertemu dengan pasien yang lain. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.